Shalom. Shalom anak muda. Shalom. Oke. Ya, selamat siang ya. Kita sudah tiba di minggu pertama bulan Mei. Nggak terasa ya, kita sudah melalui tahun 2021 sampai hari ini dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Ya, setiap kita bersyukur kalau semua kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, sama-sama kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Siang hari ini siap kami anak-anak muda-Mu datang di tempat ini. Kami kembali bersekutu Tuhan. Meskipun waktunya nggak banyak, waktunya nggak panjang, siap kami boleh mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian kami, rasa syukur kami, penyembahan kami, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah siap kami boleh fokus, hanya boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami pribadi lepas pribadi, kami boleh datang bawa segenap hidup kami, hati kami, pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu Kau hadir di tengah-tengah setiap kami. Kau melihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Haleluya Yesus.
kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, kami tahu hadir di tengah-tengah siap kami siang hari ini Tuhan. Yang siap muji Tuhan lebih lagi, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Nah, sangat shalom anak muda. Saya bersuka cita, amin. Amin, haleluya. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan, Yesusku dahsyat. Sama-sama katakan
baik. Amin. Haleluya. Kaulah kami yang sangat baik Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang kami punya sampai hari ini Tuhan. Kami mau belajar bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami Tuhan.
besar, kuasa yang tak terbatas, kasih yang setia, membuat kami, menolong kami, menuntun kami, mengubah kami, memulihkan kami menjadi ciptaan yang baru, manusia baru, roh yang baru, hati yang baru. Oh, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sangat bersyukur, hamba-Mu sangat bersukacita melihat pemuda-pemudi, melihat jemaat Tuhan, meskipun belum mempunyai pakaian baru, kendaraan baru, rumah baru, tetapi mereka semua memiliki hati yang baru, roh yang luar biasa, roh yang perkasa, menghadapi badai kehidupan yang sungguh dahsyat ini Tuhan. Semua anak-anak muda yang hadir siang ini Tuhan, hamba berdoa mereka mengalami kedahsyatan Tuhan. Tuhan lebih dahsyat daripada permasalahan kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, mereka muda tapi luar biasa karena Tuhan di dalam kami semua. Senang, sukacita kami akan belajar firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Terus memberkati, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka dalam Alkitab kita, Ezra 3 ayat 11. Ezra, sama-sama katakan Ezra. Ya. Boleh juga kalau punya anak, kasih nama Ezra. Ya. Seorang imam, ahli kitab. Ketika kita membaca Ezra ini, tema besar adalah tentang pemulihan. Sama-sama katakan pemulihan. Pemulihan kaum sisa, orang-orang buangan. Saudara merasa orang buangan, saudara merasa sisa-sisa, saudara ada pemulihan di dalam Tuhan. Katakan amin. Ezra 3 ayat 11. Secara berbalas-balasan, bukan pukul-pukulan teman-teman, balas-balasan bukan ya. Mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel dan seluruh umat. Sama-sama katakan seluruh bersorak-sorai dengan suara nyaring, sekuat tenaga ya, sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Begitu heboh, begitu meriahnya, semangatnya luar biasa menyanyi. Baru peletakan dasar untuk pembangunan bait Allah loh, rumah Allah. Belum pembangunan rumah Allah, belum jadi. Sampai akhirnya jadi itu, ini lagu pujian syukur ini yang terkenal di banyak ayat yang tertuliskan, yaitu ini, sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Boleh pernah nyanyikan lagu ini pemusik? Aaron sudah 7 kali ibadah ya, Tuhan berikan kekuatan ya. Kurang sekali lagi nanti ya, ibadah sore ya. Pernah jadinya nyanyi sebab Tuhan baik, pernah? Bisa? Bisa Matthew? Jackson Johnny sudah ngantuk ya? Haleluya. Ayo main lagi. Ayo, aku yang main ta? Ayo, kamu yang khotbah. Haleluya. Aku ya jadi ngantuk ya, mau bawa bantal guling di sini. Kamu udah ngantuk gak? Jam-jam ngantuk ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya
kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Boleh sambil main terus, gak apa-apa, gak hanya keyboard. Drum juga standby, boleh. Tiba-tiba perlu sorak-sorai, mainkan dengan gemuruh. Sesekali perlu mengaminkan firman Tuhan, aminkan, des, gitu, ya, gak apa-apa. Nggak ngamuk kok, ya pendetanya ya. Cuma nek pendeta tua hati-hati, kaget. Nah sekarang saya izinkan ekspresi gitu ya. Amin, amin. Jeng gitu ya. Cuma jangan dibanting gitarnya ya. Kadang-kadang kan pemain gitar gitu dibanting supaya dibelikan baru ya. Bagaimana jemaat? Jadi orang terbuang, orang sisa-sisa, harus gotong royong membangun bait rumah Tuhan, bait Tuhan, rumah Tuhan, membangun gereja Tuhan. Bagaimana? Aku sendiri masalah, aku sendiri kekurangan kok harus waduh menabur, memberi, berkorban. Ayo, berkorban, memberi dengan sukacita, dengan senyum atau dengan bersungut-sungut, dengan mengomel. Ayo, bagaimana yuk? Ayo kita memperbaiki, mereparasi otak kita yuk. Bagaimana? Mau membangun bait Tuhan, rumah Tuhan. Rumah yang megah, sebaik-baiknya, yang terbaik. Dengan nyanyi, sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Diri sendiri punya masalah, harus memberi, harus berkorban, keluar uang, keluar tenaga, gotong royong, siapa nanti bila perlu kerjasama, jaga tukang-tukang, pengawasan. Nah, jadi ingat Bapak Haryanto ini, papanya Doris sama Patrick ini. Berhari-hari menjaga pembangunan gedung gereja ini ya. Tepuk tangan dong untuk papanya Doris Patrick. Menjaga. Mungkin ada masyarakat atau Satpol PP yang datang mau bertanya apa bisa menjawab ya. Oh, Tuhan melihat loh. Jemaat, pelayanan tidak harus di atas mimbar, di panggung ini loh. Pelayanan tuh apa yang bisa kita korbankan, kita bisa beri sesuai dengan apa yang kita punya, yang kita mampu. Dengan bersyukur, bersyukur Tuhan aku bisa memberi, bersyukur Tuhan aku bisa berkorban. Semua dari Tuhan, aku kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jemaat, anak muda, nuruti masalah kita tidak ada habis-habisnya. Masalah terus datang. Betul atau benar? Betul. Tak jawab sendiri aja. Nunggu saudara jawab pakai masker gini pengkhotbah Pak Ferry ya. Rodok nggak enak ya. Kurang ekspresif gitu. Pembicara sendiri yang harus ekspresif. Jemaat. Ayo hari ini kita berkata Tuhan baik atau tidak? Jujur. Atau terus saya ulang lagi ya. Berkata, aku ini buangan, aku ini orang sisa-sisa. Aku tidak berharga, kurang berharga. Aku miskin, aku penuh kekurangan. Aduh Tuhan, kok suruh berkorban lagi, suruh memberi lagi, suruh mengasihi lagi, suruh mengampuni lagi, suruh memperhatikan orang lain lagi. Aku butuh perhatian kok. Aku cari-cari perhatian kok suruh memperhatikan orang. Jemaat, kamu dah apa yang kamu tabur, kamu tuai. Jangan nunggu, proaktif kamu dah. Apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu pada orang lain. Jangan mimpi mau menuai, tidak pernah nabur kok mau nuai.
Belum pernah nabur biji pepaya kok mau makan pepaya. Belum pernah nabur biji duren kok mau makan duren. Nggak harus nanem Pak, di supermarket banyak. Iya, secara pinter memang. Yes, kalah pendeta ya. Menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bukan nangis, bersungut-sungut, ngomel, marah-marah, sedih, susah, enggak ya. Menangis karena Tuhan, bersyukur Tuhan beri kesempatan aku untuk menabur, Tuhan beri kesempatan aku untuk memberi. Memberi enggak harus uang, bisa tenaga, pikiran, apa saja yang saudara bisa beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi ya, memberi enggak nunggu kaya. Memberi enggak nunggu berlebihan. Justru Tuhan memperhatikan loh, memberi di saat kita kurang. Janda miskin itu loh, kelunting. Yesus berkata apa? Guru besar itu berkata apa kepada murid-muridnya? Ibu janda ini memberi yang terbaik. Memberi lebih besar daripada orang-orang kaya yang memberi banyak. Gedebokan, tahu gedebokan? Tuhan perhatikan loh jemaat. Mungkin orang dunia memperhatikan orang kaya. Tuhan memperhatikan orang miskin juga loh. Dia memberi lebih besar karena dia memberikan seluruh yang dia miliki. Terakhir, Lukas 17. Ayo kita perbanyak syukur, terima kasih ya. Diberkati Tuhan, gaji naik, dapat pekerjaan yang lebih baik, dapat rezeki, dapat apa yang kita doakan. Terima kasih, syukur, biasa. Tapi ini memberi, menabur, berkorban, bersyukur, terima kasih, berkata Tuhan baik. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kurang keras. Itu luar biasa. Meskipun kita kecil, meskipun kita tidak kaya, meskipun kita melarat mungkin, meskipun kita nggak direken, nggak dihiraukan, nggak dianggap penting oleh sekitar kita. Jemaat, perhatikan baik-baik. Engkau bisa luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan Maha tahu, manusia tidak Maha tahu. Oh, ini ada anak saya, Briana, halo Bri. Nah, saya ulang lagi ya, Briana nggak senang papanya khotbah teriak-teriak. Biasanya kalau pulang gitu saya ditegur, Pak nggak senang aku teriak-teriak. Duh. Ya, ada waktunya teriak, ada waktunya keras, ada waktunya lembut ya. Lukas 17. Lukas 17. Loh, kok enggak main-main? Ayo main-main. Ayo, Tiu. Ayo. Sekali-kali steknya diputar gitu, dilempar. Lukas 17 ayat mulai ayat 15 deh. Lukas 17 ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kamu dah ini sakit kusta ini, ada 10 orang sakit kusta ini, sama-sama katakan kusta, bukan sekedar borok, bukan sekedar kudis kurap, korengen, panuen, gatel, kutu air, ini kusta, ini bisa putus ini, bisa buntung ini, bisa merotol ini, anggota-anggota tubuh ini, bau ini. Masyarakat ini menganggap dikutuk Tuhan nih orang sakit kusta ini. Diteriak-teriaki, najis, itu loh, zaman itu loh, jemaat.
Tidak ada artinya emas berlian, ya, kendaraan mewah, rumah mewah, tidak ada artinya kalau kusta, tidak ada artinya, tidak ada artinya. Ingat baik-baik, tidak ada artinya punya gelar doktor lulusan luar negeri sakit kusta, tidak ada artinya. Sekali lagi, tidak ada artinya. Seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya, tidak ada artinya kalau kusta. Jemaat, tidak kusta, bersyukur. Siapa orang yang mau kena kusta ini? Tapi kita tahu bukan? Orang sakit kusta tidak menyebabkan masuk neraka loh. Orang berdosa yang masuk neraka. Orang kusta bener masuk surga loh. Nggak kusta, ganteng, cantik, kaya, neraka loh kalau nggak bertobat. Bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Mau bisa memuliakan Allah dengan suara nyaring, semangat gitu, senang, bersyukur. Ingat, kita sembuh dari kusta. Kita enggak kusta. Bisa megang ini, ya, enggak bau busuk. Gak gatelan. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Kaki kotor ya. Kita mengingat kaki itu kotor, bau. Tapi orang sampai mau sujud nyembah kaki itu. Saking senangnya, syukurnya, terima kasihnya luar biasa. Jadi orang yang merasa dikasih Tuhan luar biasa, biasanya dia akan mengasihi luar biasa juga. Kalau dia merasakan, kita merasakan sedikit dikasihi, biasanya kita akan sedikit berbuat kasih. Tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Sembuh, memuliakan Tuhan. Tersungkur, mengucap syukur. Sebelumnya mereka berteriakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Butuh kasihan, butuh disembuhkan, butuh diselamatkan, butuh penyembuh, butuh penyelamat. Jemaat, banyak orang sakit loh, butuh sembuh. Saudara sembuh. Lupa, saudara, betapa mahalnya sembuh, betapa mahalnya sehat. Ingat papa saya sakit stroke gitu ya. Ayo kamu tak sini, kamu mau enggak emas 1 kilo tak kasih ya. Cuma sakitku ambilen, mau? Enggak mau om, emas itu mau om, penyakitnya enggak mau. Loh, beberapa waktu lalu di RKS itu saya menemui pemuda, masih muda loh, sekitar 30 tahun, sakit stroke. Enggak nunggu tua loh. Yesus berkata, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Loh, dalam perjalanan sudah sembuh. Tindakan iman. Dengar kata Tuhan, lakukan. Tidak terlalu dipikir-pikir, ditimbang-timbang. Loh, seharusnya kan Tuhan tuh jamah gitu loh. Sembuh, sembuh, sembuh. Oh, sembuh. Kan gitu maunya. Loh, ini belum diapa-apakan. Loh, pergi tunjukkan kepada imam. Loh, aku sih sakit kok. Suruh pergi tunjukkan ke imam. Loh, ya apa? Enggak masuk akal ya. Mirip kita ya, kadang-kadang mendengar perintah Tuhan enggak masuk akal ya. Tuhan, kok aku Tuhan? Sana, oh itu loh Tuhan. Kok untuk aku perintah firman Tuhan? Kok aku suruh ini Tuhan? Enggak masuk akal ya, jemaat. Seringkali Tuhan enggak tahan ya. Ingin segera mengangkat saudara. Ingin segera menolong, memulihkan, memuliakan anak muda. Tapi berapa banyak kita
berlambat-lambat untuk taat. Saya ingin menyaksikan, mendengar lebih banyak lagi anak muda yang selalu berkata, Will, siap komandan. Itu loh. Ditegur, disalahkan. Siap, salah. Gitu loh. Enggak banyak bantah. Selalu, iya, siap. Gitu loh. Belajar dari saudara militer ya. Tuhan komandan di atas segala komandan. Ya. Enggak tahu kalau di dunia bintang 5 tertinggi ya. Atau Tuhan bintang 7 mungkin ya. Bukan ya, obat sakit kepala ya, bintang 7. Yang punya nafas kita ini loh. Haleluya. Jemaat Kamuda, bro and sis. Mas bro, Mbak sis. Ayo, muda tapi luar biasa. Muda tapi banyak bersyukur. Ini loh, mempengaruhi loh. Saya pernah baca satu buku, judulnya lucu juga, antik ya. Kesuksesan kita hanya selangkah sikap kita. Sikap kita loh, mimik kita, cara bicara kita, sikap kita itu menentukan sukses kita. Kalau kita enggak bersyukur, bagaimana kita bisa bersikap, berperilaku excellent, baik. Kita banyak ngomel, banyak nyalakan Tuhan, banyak nyalakan keluarga, orang tua, banyak menyalahkan teman-teman. Waduh, ini mempengaruhi loh pekerjaan kita, mempengaruhi pelayanan kita loh, mempengaruhi masa depan kita. Kamu udah, perhatikan baik-baik. Masa depan kita nggak ditentukan oleh latar belakang keluarga kita, latar belakang pendidikan, meskipun pendidikan penting ya. Tapi ditentukan oleh ini loh, apa yang kita percayai loh, apa yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar. Bersyukur sama Tuhan. Kita ini kadang-kadang kayak lebih pintar dari Tuhan ya. Jujur. Kadang-kadang kita ini berpikir gini ya, Tuhan kok nggak gini Tuhan, kok gitu sih Tuhan. Tuhan aku kok seperti ini Tuhan, ciptakan aku seperti ini Tuhan. Tuhan aku kok lahir di sini Tuhan. Kok keluarga aku seperti ini Tuhan. Aku kok di kota ini Tuhan. Aku kok ngalami seperti ini. Selalu nggak bersyukur. Selalu nyalakan Tuhan. Kayaknya Tuhan ini atur kita nggak enak terus. Semakin banyak penderitaan, semakin banyak susah, semakin banyak nggak enak. Itu biasanya itu hasilnya, hasil proses yang semakin sulit biasanya hasilnya itu semakin mahal loh. Jemaat, kamu udah merasa semakin sulit, semakin susah, semakin menderita, biasanya hasilnya semakin bagus, semakin mahal. Proses semakin lama, semakin berat, itu hasilnya semakin mahal. Kalau gampang, ya mie instan. Mie instan di warkop. Prosesnya semakin lama, sama-sama mie-nya, prosesnya semakin lama. Bintang 5, JW Marriott. Amin, firman Tuhan ya. Yuk, saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Hati-hati, awas. Etikus jatuh dari lantai 3 ya. Paulus khotbah terlalu lama. Oh, haleluya. Haleluya. Doa kita semua akan terjadi transformasi besar dalam hati kita. Jangan muluk-muluk yang lain-lain dulu. Ini loh, transformasi hati dulu, perubahan hati dulu. Ya. Nanti yang di luar itu akan ngikut. Ya. Haleluya. Yuk, kamu udah sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih. Kami aminkan firman-Mu, kami simpan dalam pikiran kami, simpan dalam hati kami terus perkatakan dan kami terus lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kami mau menerima dengan rasa hormat akan Tuhan.
bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh, haleluya. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Oke. Pilih satu lagu, WL. Sama-sama kita berdiri, dengar baik-baik, percayai, masukkan dalam pikiran hati kita perkataan Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Oh, haleluya, amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Perhatikan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, kemanunggalan dengan Allah, Immanuel, Allah beserta kita, bersama-sama kita, di dalam kita. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Firman Tuhan terus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kemudian dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Masalah terbesar kami dosa, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Ketakutan terbesar kami maut, kematian kekal, sudah Tuhan bereskan di dalam kubur yang kosong. Tuhan Yesus mati 3 hari dalam kubur dan bangkit naik ke surga, menyediakan rumah bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan, sukacita yang besar ini kami nikmati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa. Khususnya untuk saudara kami yang mengalami duka cita, yang mengalami permasalahan, daerah-daerah yang kena bencana, NTT, Kupang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan pakai kami semua, Tuhan pakai anak-anakmu, Tuhan pakai semua yang bisa Tuhan pakai dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, bekerja sama bergotong royong membangun kota Kupang, NTT Tuhan. Kebutuhan, pokok kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan Tuhan mencukupi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Angel.